kadang kalau kita naik motor dari belakang kan kadang ada yang cewek. digerai. Iya. Tiba-tiba deketin cowok nih mas. Bang mau kemana? Helm kita ditutup. Iya. Tiba-tiba dibuka. Mau sana mas, orang langsung wah kabur gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Sowan Silaturahim Ngobrol Tambah Wawasan. Nah, kali ini saya dengan narasumber yang eksentrik banget ya. Aduh, nyentrik ya mas. Dari narasumber sebelumnya kan yang yang religius, yang ini kita pengen yang eksentrik, yang tapi nggak cuma sekedar eksentrik tapi ada prestasinya ya. Mungkin saya dikenalkan ini dari tim apa ya itu? Kalau kita itu ini dari tim War. Nah. War. Di sini ada Mbak Neneng, saya sendiri Okta. Ajeng, Iya. Ika Parabola, Noni Wulandari, Yasin. Seketika saya merasa insecure di sini, bener. jangan insecure ya mas ya. Tapi jujur saya pertama kali tahu tim apa ini War ya, baru pertama kali ini ya. Kemarin kan saya lihat di sosmed di WA itu kan kok ada turnamen, ada salah satu pemainnya itu tim Waria, di sana tulisannya tim Waria nggak dijelaskan itu lah. Wah ini menarik ini karena ya mohon maaf kita kan taunya di masyarakat itu kebanyakan ini ya. Saya tidak kemudian merendahkan komunitas Waria. Kebanyakan kalau Waria itu kalau nggak di salon. Amen. Kecek. Nah itu, tapi ini justru ada sebuah tim lah, malah kelihatannya tim yang ya nggak ecek-ecek gitu, nggak sembarangan, tim yang profesional lah, maksudnya terlatih, tim khusus. Nah ini bisa diceritakan nggak, maksudnya bagaimana kok kemudian bisa terbentuk tim seperti ini? Ada yang memulai atau kemudian inisiatif bareng-bareng gimana? Kalau awalnya itu kan kita sebenarnya kalau di daerah Cilacap, Panjenengan itu emang ada organisasinya mas. Oh gitu. Jadi ada ketuanya. Karena biar bagaimanapun kayak komunitas seperti kami ini nggak yang jorok lower gitu sama ini, tapi kita emang punya komunitas dan organisasi itu emang terkoordinir dan sama Pemkab Cilacap pun udah diakui bahwa begitu. Organisasinya IWACI itu emang ada. Apa? IWACI. Kepanjangannya Ikatan Waria Cilacap. Oh gitu, IWACI. Jadi IWACI itu Cilacap nggak menutup kemungkinan organisasi itu nggak harus Cilacap doang. Tapi kayak kita pun, kita dari Purwokerto ini 1, 2, 3. Oh iya. Tapi karena kita sering bareng, jadi ini. Dan kalau masalah olahraga ini, kita itu emang dari ini emang kayak ngisi kegiatan loh. Oh. Jadi kayak tiap sore misal kita suntuk, ada yang kerja di salon, ada yang rias, ada yang ini. Jadi kalau sore tuh pasti kayak nyari kesibukan, apa ya yang enak. Kalau dulu tuh ada sepak bola, cuma kalau sepak bola kan nunggu rutin mas, kita nunggu panggilan. Tapi kalau untuk turnamen bola voli itu kan hampir tiap minggu tuh pasti gitu, ada. Nah mulai dari situ kita sering kumpul bareng nih. Akhirnya kan dari punya nama, punya klub, kita sering main bareng. Dan alhamdulillahnya ketika kita udah kumpul bareng, ada beberapa juga kita nge-up itu emang dari media, dari omongan orang juga. Nah, makanya ketika ngelihat yang notabene tim Waria gitu kan, orang pasti akan berpikir lucu. Ada yang mungkin orang yang awam takut tapi penasaran, kepengen lihat seperti apa sih tim Waria itu main voli gitu. Oh iya. Saya sendiri juga itu penasaran dari awal ketika melihat di poster itu, kok baru kali ini ada. Saya sendiri makanya nggak tahu kalau sebelumnya sudah pernah ada. Saya terus terang baru kali ini melihat ada turnamen itu diikuti oleh tim Waria itulah itu kan. Nah kemudian tadi itu kan dibentuk komunitas ya, ada bahkan kemudian diakui oleh pemerintah. Nah kenapa kok perlu dibuat komunitas itu loh? Ada yang kemudian dikhawatir atau gimana itu? Ya, karena gini mas, kayak orang yang kayak kita itu terkendala ketika kita terkena musibah atau kita butuh kadang kalau misal ada nih salah satu teman kita terjadi kecelakaan atau apa. Kadang kan kayak organisasi kepengin
nyantunin atau apa. Jadi kadang kita suka bingung juga. Terus yang masalah kayak HIV/AIDS itu kita juga ada Mas. Jadi setiap bulan itu pasti ada VCT. Jadi karena yang namanya organisasi itu kan dari berbagai kalangan. Ada yang di jalan, ada yang di Salu, itu semuanya jadi satu. Jadi kita tuh, dan VCT itu didukung oleh pemerintah setempat. Apakah mereka juga yang tadi dikatakan berada di jalanan itu yang non sewnya ada yang kemudian mengamen, bahkan kemudian mohon maaf itu masuk di dunia yang agak lebih gelap lagi, itu juga dilibatkan di komunitas ini? Organisasinya ikut. Oh gitu. Nah terus selama kemudian saya fokusnya ke tim ini aja lah, tim yang volley ini yang saat ini mau tanding. Nah selama ini sudah pernah ikut tanding kemana aja gitu? Paling jauh Neng? Ya paling kalau tingkat di Jawa Tengah mungkin Nasional. di Semarang. Nasional? Enggak, yang Oh nasional. nasional juga pernah di Jakarta. Itu lawannya waria juga atau Iya, lawan. Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. khusus waria? Di Bandung pernah, di Jakarta pernah. Tapi yang ini justru pria ya? Jadi kalau gini Mas, kalau turnamen open, turnamen pria itu mereka kan biasanya udah masuk babak final. Jadi setelah yang semifinal itu kan juara 3 sama 4 tidak dimainkan. Iya. Dan panitia itu pasti punya inisiatif. Kenapa? Jadi mengundang tim waria untuk jeda waktu istirahat yang mau final, sekalian ngundang masa. Nah berarti posisi untuk hiburan, bukan masuk dalam Ikut turnamennya regular. enggak. Ini buat Kita bintang tamu. buat hiburan. Lebih ke entertainment aja ya. Nah, Saya tadi mikirnya apa ya, mau tanding beneran. Iya beneran cuma jadi bidang tamu. Tapi kalau seandainya benar-benar ditandingin sama pria, berani nggak? Berani. Berani berani. Enggak apa-apa sering itu. Kan kita pria Mas. Why not? Jadi ya berani-berani aja. Tapi kalau dari segi prestasi sudah pernah dapat apa aja itu? Kalau prestasi itu dulu turnamen waria se-Indonesia di Bandung kita juara 2. Itu bawa nama Cilacap. Saya justru baru tahu karena di media juga kurang diekspos ya, makanya ya saya tertarik untuk mengangkat ini. Maksudnya mungkin kenapa saya pengen ngangkat ini, mungkin nanti para viewers juga mungkin agak ilfil juga kok biasanya yang kalau biasanya kan saya yang tokoh-tokoh ulama, mereka yang punya prestasi ini kayak agak berbelok ini. Tapi karena emang saya tujuannya adalah untuk menggali sebuah wawasan baru, ini justru menjadi sebuah wawasan baru juga untuk saya ya, bahwa ternyata ya untuk mereka waria kan juga termasuk kaum marginal juga ya, maksudnya dalam arti di masyarakat tidak begitu istilahnya dipandang agak sebelah mata, tapi kan ternyata meskipun begitu tetap bisa punya prestasi gitu kan. Nah selama kemudian tim ini terbentuk, ada nggak ibaratnya itu ya semacam istilahnya kalau sekarang itu ada hatersnya, itu ada ya yang itu nggak? Kalau untuk selama ini sih enggak sih Mas, enggak ada. Karena mereka ketika ngelihat kita di lapangan mungkin lebih ngerasa fun ya, karena kita menghibur mereka. Jadi nggak sekedar volley, pasti kita kayak nampilin kocaknya kita atau apa, dan orang-orang awam yang nggak pernah lihat pasti ketawa gitu. Alhamdulillahnya sih nggak ada haters. Tapi ini dari semuanya ini, maksudnya pernah nggak merasa istilahnya itu apa ya, minder gitu ya dengan enggak ya? Kita tumbuh itu udah. Oke. Jadi nggak pernah punya rasa minder atau apa. Terus ini mungkin ya saya cuma pengen tahu pandangan dari siapa, istilahnya saya manggil nama kakak ya, dari kakak ini. Mbak. Sis aja deh. Saya mau manggil Mbak. Mau manggil Mas nanti dimarahin pula. Ya dari kakak ini tentu dari masyarakat seperti saya katakan tadi ada pandangan miring terhadap kaum waria. Nah dari kalian semuanya teman-teman ini kemudian merespon itu seperti apanya? Maksudnya untuk kemudian ada pandangan seperti itu, bagaimana kemudian respon untuk ya istilahnya apa ya, kemudian tidak kemudian menjadi sebuah hal yang menjatuhkan mental itu sejauh ini gimana? Kalau semisal nih kayak ada orang awam melihat kita kok neriakin kita, ngatain kita,
toh kayak kita sejak tumbuh seperti ini pun udah biasa. terbiasa. Jadi kita toh gini loh Mas, kita nggak pernah minta makan mereka, kita nggak pernah minta kerjaan sama mereka, mereka tidak pernah ngasih makan, ya udah cuek aja. Toh kalau memang keterlaluan, paling kita biasanya negur, Mas kok ngomongnya gitu ya, gitu. Kita punya salah apa, kita kenal nggak? Dikatakan gitu. keterlaluan itu ketika menyinggung hal seperti apa misalnya mungkin. Paling itu kayak Jadi ada beberapa orang yang mungkin lecehin kayak gitu. nggak ngomong sih Mas, cuman dia kayak Kasar gitu loh, gitu. Oh. kayak jijik lihat kita. Dari gestur lah ya. Nah, itu kelihatan biasanya. Kalau saya justru ibaratnya malah pengen tahu gitu loh, makanya pengen tahu dari sudut pandang teman-teman waria ini seperti apa mereka melihat dari sisi Kalau di prinsip kita tuh gini, ketika ada orang baik ke kita, kita pasti bakal lebih baik. Ketika ada orang ramah ke kita tuh bakal ngajeni mereka gitu loh. Kalau saya istilah rasa orang itu Jawa. ya semuanya kan seperti itu ya. Iya. Toh ketika kita nggak kenal orang nih, kayak aku nggak kenal Masnya nih, Iya. otomatis misal kita lewat nih, Iya. misi Mas, Iya. Masnya otomatis timbal balik kan, Iya, oh iya iya. monggo gitu. Sama halnya ketika orang awam ngelihat kita, Nah, teh mau kemana teh, otomatis kita ngajak, mau ke sana gitu, monggo gitu. Itu udah pasti. tapi pernah nggak ada semacam sebuah ya kejadian yang lucu lamanya, baik itu secara personal atau secara tim yang pernah terjadi itu, hal yang mungkin ya Lucu sih mungkin apa ya? Kadang kita kalau naik motor yang paling dari diinget lah. belakang- Kadang kalau kita naik motor dari Ah. belakang kan, kadang ada yang digerai. Iya. Tiba-tiba deketin cowok nih Mas. Bang mau kemana? Helm kita ditutup. Iya. Tiba-tiba dibuka. Mau ke sana Mas, orang langsung wah kabur gitu. Iya, kadang gitu. Seringnya gitu. Kita cuma ketawa gitu loh. Gitu ya. Nah, ya saya kira mungkin cukup itu aja ya, maksudnya kan juga masalah durasi ya, mungkin semoga suatu saat kita bisa ngobrol lagi lebih santai ya. Tapi setidaknya ya ada hal yang bisa saya dapatkan lah, paling enggak kita tetap bagaimanapun mungkin ya saya tidak mengatakan ini sebagai sebuah kekurangan ya, karena ini juga bagaimanapun juga pemberian dari Tuhan ya, yang harus diterima dan disyukuri juga. Tapi secara garis besar kita ya apapun kita pun keadaan kita ya saling menghargai itu ya intinya. Kan kita juga sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Iya. Dari aku, kebanyakan itu waria itu multi talenta, Oh, tidak iya. hanya voli, sepak bola, ya nari, yang ngipik, yang lengger, semuanya itu kebanyakan malah multi talenta. Iya. Semuanya bisa. Oke, satu hal yang mungkin saya jadi ingat ini. Ya. Satu hal yang mungkin itu saya patut apresiasi untuk kaum waria itu, mereka punya confidence yang tinggi. Jujur itu. Bahkan untuk seperti saya yang bisa dikatakan ya nun sewanya normal, itu kadang confidence-nya itu masih kurang. Untuk saya bisa bertemu aja saya masih mikir bisa nggak nanti saya gimana itu. Ternyata ya alhamdulillah ketika sampai di sini ya disambut dengan baik, itu menjadi sebuah ya hal yang menyenangkan juga, bahwa ininya kita sama itu. Dan ya saya tetap apresiasi itu waria itu tadi confidence-nya itu cukup tinggi itu. Hanya mereka kayak nothing tulus saja lah, makanya Itu kayak ya awal kembali lagi ke prinsip kita lah Mas. Kalau ada orang baik ke kita pasti Iya. bakal lebih baik gitu. ya yes, intinya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk waktunya. Mohon maaf ini kalau mengganggu. Saya kira justru mau turnamen itu. Enggak. Tuh, malah Kita jadi untuk bintang hiburannya semoga bisa menghibur, bisa meramaikan dan ya tetap berprestasi ya. Amin. Oke, itu aja obrolan singkat saya dengan tim War dari Cilacap ya. Ya. Oke, semoga bisa memberikan wawasan untuk kita semua, bahwa intinya kita semua sama. Kita tetap harus saling menghargai apapun keadaan kita, dan semoga obrolan kali ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan baru untuk kita semua. Dan tetap tonton Sowan di FM Channel. Jangan lupa tetap like, share, komen, dan subscribe. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.